apa yang dilakukan dari sepasang kekasih sebelum dan sesaat hubungan mereka berada di titik nol atau titik start. Pastinya bermimpi, berangan-angan, membuat janji, membuat rencana terkait hubungan mereka ke depan. Seperti memikirkan konsep pernikahan, aturan kehidupan sebagai suami istri, hingga sudah menyiapkan nama untuk anak-anak mereka karena saking bahagianya mereka dengan kecocokan pilihan hati mereka masing-masing. Itu memanglah sebuah hal yang indah, namun bukanlah hidup namanya jika tidak memiliki masalah dan ujian di kesehariannya. Film Fair Play adalah satu dari sekian banyak film yang menggambarkan tentang permasalahan sepasang kekasih, yang mana diuji dengan ambisi dan penyakit-penyakit hati. Yang awalnya semua tampak baik, yang seolah kita yakin kita mengenal dengan baik keadaan masing-masing, keharmonisan dan keromantisan yang luar biasa. Kemudian waktu berjalan dan mencapai titik ketidaktahuan di mana pandangan mulai berubah, pandangan tentang rencana hidup dan lain-lain. Permasalahan yang dimulai dari tempat Luke dan Emily bekerja, sebuah perusahaan yang terlihat sangat rumit dan padat, kompetitif, serta menguras banyak tenaga dan jiwa para pekerjanya. Ketika Emily ditunjuk oleh si bos untuk menempati satu jabatan manajerial, keduanya tidak menduga sama sekali, karena sebelumnya terhembus kabar bahwa Luke lah yang akan mengisi jabatan tersebut. Luke yang memang mengidamkan jabatan tersebut di sini menunjukkan ia sedikit curiga, mengingat kabar tersebut disampaikan secara langsung di sebuah kafe pukul 2 malam, waktu yang wajar untuk mencurigai sesuatu. Namun karena sikap kedewasaan yang diperlukan apalagi kepada Emily yang mana ia adalah calon tunangannya sendiri, Luke berusaha mengabaikannya. Dunia kerja adalah dunia yang sedikit menakutkan, karena kita tidak tahu apakah seseorang sedang bermain dengan kemurahan hatinya agar dipandang baik, sebagai pencitraan, atau karena ketulusan, yang mana keduanya sangat sulit dibedakan. Di sini setup suasana kantor sangat menggambarkan dengan baik di mana kantor tersebut memiliki kontak yang intens, dan sangat presisi dalam bekerja. Waktu berjalan, Emily bekerja dengan sangat baik dan mendapat perhatian dari si bos. Emily kemudian menawarkan kepada Luke jika ia mau, Emily akan membantunya mempengaruhi si bosnya. Nah di sini sisi kedewasaan seorang pria diuji. Luke merasa Emily sangat kuat dibanding dirinya dalam bekerja, lebih cerdas dan lebih handal dalam menangani segala masalah. Sedangkan Emily sendiri memahami bahwa kondisi ketimpangan posisi jabatan pekerjaan yang mereka jalani akan berpengaruh dengan hubungan percintaan mereka. Emily pun berusaha keras untuk menghilangkan ketimpangan tersebut. Sedangkan Luke mendapatkan rasa insecure, yang dari situ perlahan membuat perasaannya rentan. Ia tidak mau Emily membantunya untuk mendapatkan jabatan itu. Luke lebih suka mendapatkan apa yang diinginkan melalui proses usahanya sendiri. Hingga kesibukannya merenggangkan hubungan keduanya. Jelas sekali di sini Luke termakan dengan segala perasaan dan pikiran buruk. Ia merasa insecure, iri, curiga terhadap Emily. Dan puncaknya berakhir pada kegagalan yang ia terima dari bosnya yang sama sekali enggan meliriknya untuk menaikkan jabatannya. Selagi kekacauan tersebut terjadi, permasalahan dibumbui dengan pihak orang tua, khususnya orang tua Emily, yang mendesak Luke dan Emily untuk melangsungkan tunangannya. Emily terlihat sangat lebih pandai mengontrol emosinya di sini, setidaknya sampai ia menemukan bahwa Luke sudah tidak lagi dapat dirubah. Emily melihat Luke sebagai orang gila karena ambisi. Emily merasa kecewa karena semua yang sudah dilakukannya tidaklah membuat Luke menjadi introspeksi diri. Luke tidak sedikit pun sadar dan meminta maaf atas kesalahannya. Emily pun mulai muak dan kali ini Emily kehilangan kontrol emosi yang luar biasa. Hingga ia tidak berpikir panjang untuk melukai Luke hanya agar keinginannya dituruti. No, cry. What? Cry. Because if I can't make you cry, I'm gonna make you bleed.